warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswika Salsabila, absen 10 dari kelas 12S. Jadi saya akan membacakan kelimpahan dari unsur-unsur periode ketiga. Nah, jadi unsur yang pertama itu adalah natrium dengan persenan massa yaitu 2,7. Nah, mineral dari natrium ini ada senyawa cili yaitu Na03, kriolit yaitu Na3LF6, lalu ada biji silikat yaitu Na2SiO3. Lalu unsur kedua yaitu magnesium dengan persenan massa 1,9. Nah, mineral dari magnesium itu ada dolomit yaitu MgCO3 sama CaCO3 dan magnesit MgCO3, asbestor yaitu CaMg3, SiO34, lalu ada garam Inggris yaitu MgSO4 dan CH2O, 7H2O. Unsur yang ketiga yaitu aluminium dengan persenan massa 7,6. Nah, mineral dari natrium itu adalah kriolit Na3LF6, bauksit Al2O3, NH2O, lalu ada kaolin atau tanah liat dengan Al2O3, 6SiO2, 2H2O, lalu ada tawas dengan K2SO4, Al2SO43, 24H2O. Lalu yang keempat ada silikon dengan persenan massa 25,8 dengan mineral silika atau pasir dan kuarsa, silikat, liat, dan nika. Lalu unsur kelima yaitu fosfor dengan persenan massa 0,1. Nah, mineral dari fosfor itu adalah fosforit Ca3PO42, apatit 3Ca3PO42 dan CaF2. Lalu yang unsur keenam yaitu sulfur dengan persenan massa kurang dari 0,1. Itu ada mineral dari sulfur itu ada Fe S2 yaitu pirit, ZMS yaitu sfaterit, PbS yaitu galenit, CaSO4 yaitu gips, BaSO4 yaitu barit. Nah, unsur ketujuh itu adalah klor dengan persenan massa 0,2. Nah, mineralnya itu adalah senyawa halid NaCl, sulfit KCl, MgCl2, dan CaCl2. Lalu unsur yang terakhir yaitu argon dengan persenan massa sama seperti sulfur yaitu kurang dari 0,1. Nah, mineral dari argon itu tidak ada. Lalu penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kegunaan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama ada unsur natrium atau Na. Kegunaannya yang pertama ada Na benzoat untuk pengawet makanan, lalu ada Na glutamat sebagai penyedap, lalu ada NaOH untuk sabun atau deterjen atau kertas, lalu ada NaHCO3 sebagai pengembang kue. Unsur kedua ada magnesium atau Mg. Kegunaannya yang pertama ada produksi logam atau kaca atau semen, lalu ada pemisah sulfur, lalu ada antasid MgOH 2 kali, lalu ada pencahar MgSO4, lalu ada bata tahan api MgO, dan ada tapal gigi dan kosmetik MgCO3. Lalu yang ketiga ada unsur aluminium atau Al. Kegunaannya yang pertama untuk industri pesawat, lalu ada konstruksi bangunan, lalu ada alat masak yaitu Al 90% ditambah Mg 10%. Lalu ada yang unsur yang keempat yaitu silikon atau Si. Kegunaannya yang pertama untuk pembuatan kaca SiO2, lalu ada semikonduktor, lalu ada alloy dengan AlMgCu. Spor atau P. Kegunaannya yang pertama ada asam sulfat yaitu P putih, yang kedua ada korek api yaitu P merah, lalu ada bahan pupuk fosfat, superfosfat, amorfos, dan MPK. Lalu ada sulfur atau S. Kegunaannya yang pertama ada baterai, fungisida, pembuatan pupuk, korek, dan kembang api. Lalu unsur klor atau Cl. Yang pertama kegunaannya untuk KCl sebagai pupuk, ZnCl2 sebagai solder, dan menghilangkan tinta saat daur ulang kertas. Lalu ada unsur argon Ar. Kegunaannya yang pertama untuk pengisi bola lampu, yang kedua gas standar industri logam, dan lapisan pelindung proses industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindira Aquila dari kelas 12F dan absen 3. Berikut saya akan menjelaskan tentang sifat unsur periode ketiga. Sifat unsur periode ketiga mencakup perubahan yang semakin meningkat dari kiri ke kanan, yaitu sifat logam berkurang dan sifat non-logam bertambah. Ciri-ciri atom mengecil, energi ionisasi, dan elektronegativitas
meningkat, serta sifat basa hidroksida berkurang dan sifat asam bertambah. Unsur-unsurnya terdiri dari logam, yaitu Na, Mg, Al, metaloid Si, dan non-logam PsCl, Ar. Selanjutnya adalah sifat kepredikan. Yang pertama adalah jari-jari atom. Semakin kecil dari kiri ke kanan, karena jumlah proton bertambah sehingga tarikan inti terhadap elektron lebih kuat. Selanjutnya adalah energi ionisasi. Semakin besar dari kiri ke kanan karena inti atom memiliki tarikan yang lebih kuat terhadap elektron terluar. Selanjutnya, elektronegativitas. Semakin besar dari kiri ke kanan karena unsur cenderung menarik elektron ikatan lebih kuat. Selanjutnya, sifat logam dan non-logam. Sifat logam dan non-logam dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang, dan sifat non-logam bertambah. Logam, natrium, Na, magnesium, Mg, dan aluminium, Al. Metaloid, silikon, Si, dan non-logam, fosfor, P, belerang S, dan klorin, Cl. Gas mulianya yaitu argon atau Ar. Selanjutnya adalah sifat asam basa. Sifat basa hidroksida semakin berkurang dari kiri ke kanan. Sifat asam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Contohnya, Na berkontribusi dengan larutan basa kuat, sedangkan Cl membentuk asam kuat. Yang terakhir adalah sifat fisik. Titik leleh dan didih cenderung menurun pada non-logam dan gas mulia karena struktur molekulnya lebih sederhana, tetapi cenderung meningkat pada unsur logam. Konduktivitas listrik. Na, Mg, dan Al dapat mengantarkan listrik, sedangkan P, S, Cl, dan Ar itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Saputra dari kelas 12F absen 29. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara pembuatan dari unsur-unsur periode ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari golongan 1A sampai ke 8A. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari golongan 1A terlebih dahulu, yaitu adalah natrium, atau yang bisa dikenal adalah Na. Natrium itu sumber utamanya itu adalah NaCl atau garam natrium klorida. Jadi logam natrium itu diperoleh dari elektrolisis lelehan garam NaCl menggunakan elektrolit karbon. Nah, proses itu disebut dengan proses Down. Lalu di golongan 2A itu ada magnesium, atau yang bisa dikenal adalah Mg. Logam magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis lelehan MgCl atau magnesium klorida dengan elektrode karbon. Selanjutnya di golongan 3 itu ada aluminium. Nah, aluminium itu terdiri atas dua tahap. Yang pertama itu adalah proses Bayer. Proses Bayer merupakan proses pemurnian big bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Yang kedua ada proses Hall-Héroult. Proses Hall-Héroult merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, di golongan 4 ini ada silikon atau bisa dikenal adalah Si. Silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida yang dimana senyawanya adalah CaC2. Selanjutnya di golongan 5A itu ada fosfor. Nah, fosfor ini itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fosfor putih, yang kedua ada fosfor merah. Nah, cara pembuatan fosfor putih itu adalah dengan mereduksi kalsium fosfat, pasir, dan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tungku listrik. Lalu cara pembuatan fosfor merah adalah dengan cara memanaskan fosfor putih. Fosfor merah dalam keadaan murni dapat diperoleh dengan cara kristalisasi larutannya menggunakan bantuan Pb. Nah, di golongan 6A itu ada sulfur, yang dimana sulfur itu bisa didapatkan dengan 3 cara nih. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan cara yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu secara Claus. Pengolahan sulfur itu dengan cara Claus itu menggunakan bahan baku gas alam sulfida atau H2S. Gas H2S dapat diperoleh dari hasil penambangan minyak bumi. Nah, gara-gara H2S itu hasil penambangan minyak bumi, jadi itu sekarang banyak banget nih yang gunain cara Claus daripada cara kedua lainnya. Lalu di golongan 7A itu ada klorin. Nah, klorin itu dibuat dengan cara proses elektrolisis larutan garam dapur. Proses ini menggunakan anode grafit dan katode raksa. Nah, yang terakhir itu adalah 8A, yaitu argon. Argon diperoleh terutama melalui distilasi fraksional udara cair menggunakan unit pemisah udara kriogenik, di mana nitrogen cair dipisahkan dari argon dan oksigen cair.
Ya, sepertinya segitu saja presentasi dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.